Nostalgia banget sih sama ringtone yang tadi gue play. Yes, gue yakin teman-teman tuh pernah ngalamin pakai HP Nokia di masa sebelum Android ya. Kalau diinget-inget tuh HP pertama gue kayaknya 3310 deh, itu pun pakainya tuh kayak satu rumah bebarengan gitu. Terus pernah ganti juga ke 2300 dan pernah juga nyobain Nokia 5300 yang model sliding gitu. Terus rusak. Pokoknya itu udah keren banget di masanya. Nah, teman-teman punya cerita kah tentang Nokia? Boleh aja tulis di kolom komentar. Nah, ngomongin soal smartphone Nokia, jadi dia baru aja dikenalin Nokia C21 Plus ataupun C21 Plus gitu ya. Nah, apakah kehadirannya kini siap di tengah-tengah HP entry yang sekarang tuh kayak lagi aktif-aktifnya gitu ya, sekalipun kayak brand besar Samsung gitu ya. Jadi kayak apa sih smartphone-nya? Ya udah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Buat video unboxingnya gue tuh udah buat ya di TikTok dan juga di Instagram. Kalau mau lihat kelengkapannya dapat apa aja, boleh mampir aja ke sosial media gue lainnya. Yang jelas sih udah termasuk dapetin softcase dan juga ada chargeran. Pokoknya paket lengkap lah buat di kelas entry. Nah, si Nokia C21 Plus ini tuh gue beli dengan harga 1,3 jutaan buat varian RAM 3GB dan ROM-nya itu 32GB. Nah, dengan harga segini tuh temen nongkrongnya tuh banyak ya, terutama HP-HP yang kemarin baru aja rilis. Kayak contohnya nih ada Redmi A1 sejutaan yang desainnya tuh kayak ala-ala kulit dan juga dengan box spesial yang Indonesia banget. Ada juga Samsung Galaxy A04e, ini HP sejutaan yang udah kekinian, pakai USB Type-C dan hasil kameranya pun yang cukup baik. Terus yang terakhir yang baru-baru ini gue cobain itu Realme C30. Gue tuh ngerasanya ini yang paling powerful ya buat di kelas sejutaan kecil. Nah, dari yang tadi gue sebutin beberapa nama tadi tuh ya, itu sebenarnya masing-masing kayak punya powernya tersendiri gitu teman-teman. Dan bagaimana dengan Nokia C21 Plus ini? Ya udah, kita ngomong dulu dari mulai desainnya ya. Ini desainnya tuh warna hijaunya kayak kalem-kalem gitu, dan sebenarnya kalau teman-teman melihat sepintas memang kurang kekinian ya dengan adanya si tombol speakernya di bagian belakang, fingerprint pun masih di belakang, dan punya kamera yang desainnya sih yang gak neko-neko ya, Bo. Tapi mari aja kita lihat lebih dekat nih. Warna yang gue pilih tuh dengan varian warna hijau yang kalem gini dengan efek shiny sederhana yang buatnya tuh jadinya lebih unik. Bagian belakang back cover itu cukup bertekstur ya teman-teman, dan buat kesan pertama gue pemakaian itu jarang ninggalin sidik jari. Dari desain ini teman-teman pasti kayak komentar itu kok fingerprintnya kayak jadul banget sih ada di bagian belakang. Ya sebenarnya sih ya juga sih, karena rata-rata udah pindah ke set fingerprint. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau diinget-inget lagi, HP sejutaan yang ada fingerprintnya tuh kayaknya masih jarang ya, Bo. Jadi ini bisa jadi poin plus, cuma memang tinggal persepsinya aja, fingerprintnya taruh di belakang apa taruh di samping. Ini poin plus loh dibandingin smartphone lain, ada fingerprintnya. Terus paling komentar nyinyirnya ada di keberadaan speakernya aja yang cukup unik nih buat saat ini ada di bagian belakangnya. Dan jujur yang gue suka itu saat genggamnya ini terasanya ya ergonomis ya di genggaman, kayak enak aja. Finishing kan kanan kiri tuh nge-3D gitu ya, jadi nggak dibuat kotak-kotak yang kaku gitu ya teman-teman. Dan ngomong ini bagian port audionya ada di bagian atas, terus di bagian bawah sendiri ada port pengecasan yang sayangnya masih menggunakan micro USB. Nah, kalau untuk kontrol volume dan juga tombol powernya di bagian kanan dan bagian kirinya itu ada SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Oke, lanjut buat bagian layarnya. Ini layar tuh seluas 6,5 inch ya teman-teman, dengan model water drop yang rata-rata smartphone Android zaman sekarang kan kayak gini juga. Dan termasuknya bezelnya ini tipis ya. Yes, kalau kita perhatiin bezel kanan, kiri, atasnya lumayan tipis, dan di bagian bawahnya itu memang sedikit tebal, tapi ya oke sini jatuhnya. Dengan gak lupa adanya identitas kalau HP itu HP Nokia. Iya, brandingnya kecil-kecil tapi tetap enak, nyaman di mata, nggak yang gede-gede banget gitu ya. So far gue suka sih sama layar ini, kayak sensasi saat scrolling itu kayak jauh lebih enak buat kelas sejutaan. Kualitasnya tuh kayak ada di atasnya gitu loh teman-teman. Paling ya sedikit catatan buat kebutuhan nonton, kalau view angle-nya sendiri kayak kurang luas, tapi kalau misalnya kita jajarin sama smartphone lain di kelasnya, jatuhnya di smartphone-nya ya, layarnya tuh jenisnya kayak lebih natural aja. Ya jadi kalau kita perhatiin di sini warnanya itu kayak lebih soft ya, terutama untuk bagian si objeknya. Dan so far kalau dipakai untuk dalam ruangan sih masih oke ya, kecuali dalam ruangan yang mungkin cukup keteteran nih untuk bagian tingkat kecerahannya. By the way, bagian speaker ini kalau kita taruh di permukaan yang datar gitu ya, ternyata aman ya teman-teman, kayak nggak ketutupan gitu, itu yang nggak mendep suaranya, masih oke lah.
walaupun nampaknya kurang kekinian aja. Nokia C21 Plus ini tuh buat memorinya cukup oke ya, buat kelas sejutaan. Kita tuh dikasih RAM 3GB dan juga ROM itu 32GB, dan Nokia juga masih ngasih slot microSD tambahan ya teman-teman, kalau misalkan dirasa dengan detail memori 32GB masih kurang. Buat UI-nya ini Android stock banget yang ringan dan juga clean nih, gue suka ya. Ini tuh berbasis Android 11 Go Edition ya teman-teman, kayaknya nanggung banget kenapa nggak dibikin Android 12 aja gitu ya. Tapi untungnya nih Nokia tuh katanya menjamin bakal ada update software ke depannya hingga 2 tahun ke depan gitu. Nice. Terus buat performa sendiri agak santuy memang, pakai Uni SoC SC983A. Yang ini mah jatuhnya sih untuk kebutuhan ringan-ringan aja ya teman-teman. Beda lah Uni SoC yang pernah kita cobain pada Realme C30 yang kemarin. Itu kan lebih powerful gitu jatuhnya. Jadi ya ini kebutuhannya kayak untuk komunikasi via chatting, WA gitu ya. Terus juga untuk main scrolling sosial media kayak TikTok misalnya, ini udah nyaman jatuhnya. Dan juga nggak lupa untuk kebutuhan kayak nonton gitu, ini harusnya udah oke sih. Lanjut soal kameranya ya. Ini kameranya tuh sebesar 13 megapiksel buat kamera utamanya dan ditemani dengan 2 megapiksel untuk bagian deep kameranya. Sedangkan buat kamera depannya itu dikasih 5 megapiksel. Untuk menu yang di bawahnya terbilangnya ya minimalis ya teman-teman, nggak ada yang aneh-aneh, termasuk night mode pun nggak ada di sini. Dan sini catatan gue tuh pada saat mau foto itu kayak ngerasanya layarnya tuh kayak kurang greget aja gitu ya. Mungkin pengaruh daripada tingkat kecerahannya nih ya. Terus buat teman-teman yang nanya gimana buat hasil kameranya kak, kurang lebih bakal kayak gini teman-teman. Buat warnanya sendiri cenderung natural, saturasi warnanya tuh ya B aja. Catatan dari gue sih proses pengambilan gambar itu terbilangnya kayak cukup lama dibandingkan dengan HP sekelasnya. Jadi saran dari gue jangan terburu-buru ya teman-teman untuk fotonya. Dan ini sih gue harapannya untuk bagian detailnya semoga kedepannya bakal lebih bagus lah. Dan sisanya teman-teman bisa langsung aja komentar menurutnya tuh hasil fotonya kayak gimana. Jujur ini kayak di bawah ekspektasi gue sih. Oke, dan ini dia contoh untuk perekaman kamera depannya. Nah ini menariknya kamera depannya bisa sama-sama merekam video di 1080 pixel, dan kalau lihat di layar memang untuk bagian warna si wajahnya saturasinya kayak cukup oke. Oh ternyata beda pantulan, beda efek ke mukanya ya, ini gue baru tahu sih. Jadi ini dia untuk hasil perekaman video kamera depannya. Ini dia contoh perekaman kamera belakangnya si Nokia C21 Plus. Ini kita lagi ada di Taman Mini dan ternyata kayak ada museum transportasi yang disponsori oleh Hyundai. Dan ini dia mobilnya ditantangkan sama Pak Jokowi. Coba sambil jalan kok gue jadi jelasin. Ini ya. Ya adem sih. Daripada di luar panas banget. Jadi untuk tes daripada kameranya, perekaman kamera sendiri belakangnya di settingan 1080 pixel. Coba masuk ke ruangannya agak gelap, bakal kayak gini. Oh ada keretaan. Terus lanjut buat kapasitas baterainya. Ini beda dari smartphone tadi yang gue sebutin sebelumnya. Ini baterainya kayak lebih minimalis, dikasih 4000 mAh. Dan pengecasannya sendiri sayangnya masih menggunakan micro USB ya teman-teman. Dan buat kapasitas charger yang dibawanya itu dikasih 10 watt aja. Jadi itu buat pengecasan dari 10% hingga full butuh waktu sekitar 2,5 jam. Phew. Oke, itu dia Nokia C21 Plus, smartphone Android kelas entry dari Nokia. Gue suka sih ya, budget sejutaan ini Nokia tetap ngasih box yang isinya tuh lengkap abis, termasuk adanya soft case tadi. Boot kulitnya terbilangnya ya baik, UI-nya juga clean khas Android stock yang jadinya tuh nyaman dalam penggunaan, dan fingerprint pun sudah tersedia. Oke, jadi Nokia C21 Plus ini jatuhnya sih kayak jadi alternatif budget HP 1 jutaan lainnya ya teman-teman. Kayak jatuh tuh sebagai pelengkap aja. Tapi jujur nih dari hati gue, dari hati kecil gue yang dulu tuh pernah ada di kejayaan Nokia zaman sebelum Android, pas ngelihat ini dibandingkan dengan HP-HP lain di kelasnya memang jujur li nggak begitu menonjol ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih tentang Nokia C21 Plus ini? Boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Sahabat teman berminat boleh aja cek linknya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye bye.